leader mereka. Makanya, kalau gue selalu bilang gini loh, tengah mid lane. Kalau misalkan kayak Aurora, di awal, tapi galak dia main Sicilion. Jungle juga sama, jungle fighter misalkan kayak Alpha, Fredrin, nggak Turtle, itu ganti Shamsin. Nah itu kayak gitu. Buset itu ya teman-teman ya. Dengerin mantan coach dari Aero ngomong. Bro, pelatih ini lumba-lumba Enggak. pelatih beruang kayaknya nih ada cakarannya masih ada nih tuh. Gak banyak yang tahu tapi kayaknya. Tapi ya untuk ngomongin draft game kedua, kalau seandainya memang NIP Flash itu coba-coba di awal di game tadi maksudnya, berarti memang dia harus udah matang sih, karena coba-cobanya dia tadi benar-benar bahaya. Kondisinya dia yang pakai Bruno kan? Ya. Justru kalau memang mau coba-coba tadi Twisted mainin coba nggak sih? Dia ngelepas Brunonya, dia ngelepas Sujonya, Iya. dia ngelepas Cusin maksudnya di draftnya tadi. Nah sekarang tetap Bruno nggak mau dikasih. Beda ya, kasusnya beda ya. Beda ya. Kalau NIP Flash kayaknya nggak dulu nih ngelepas Bruno. Twisted main siap. Mau ditawarin aja dia nggak ambil. Dia bisa ganti hero-nya. Tapi ngeliat dari Matilda, Povius dan juga Bruno, berarti sekarang trade-nya masih ada di Cusin. Cusin sebenarnya nggak terlalu prayo lah untuk mereka berdua ya. Frontliner ada Hylos dan juga mungkin kalau ngomongin soal Ini padahal kemarin dari coachnya sendiri juga ngomong. Ini kalau mereka juga masih tertinggal dari beberapa level lah. Ya, lain gitu. Tapi dengan hari ini mereka menunjukkan kayak gini, buset deh, adaptif banget ini nggak Twisted main. gue bisa bilang ini dua-duanya legend berkembang sih. Nah, kenapa? Karena di SG juga gue tetap masih bilang legend berkembang, bukan jadi legend king ya, legend utama. Karena memang mereka juga masih mengadaptasi meta, gitu kan, bukan yang gimana-gimana juga. Hylos Brand, ini perbandingan antara Cusin dikasih lagi sama Mereka mau ngambil Gatot, ayo ambil Pove yang udah di-ban udah nggak bisa lagi. Lupa atau Sudo yang terlepas juga mereka mau membalaskan. Ya udah, atau ternyata pilihannya Hilda. ya, siap untuk lawan Assassin. Dan Hilda. Bisa di XP, bisa di ROM juga bisa sih sebenarnya. Menurut gua kayak Hilda ROM tuh nggak kenapa-napa juga kok. Ya. Bedanya ya kalau Hilda ROM dia bisa rusuh dari level 1. Suyologi aja. Untuk second pick lawan Hilda. Gatot dulu. Gatot ketemu Hilda sih. Sakit ya. Ya. Kita ekspektasikan Hildanya ini di XP lah ya. Iya. Kita ekspektasiin. Harus ada ini di XP dulu lah. Misalkan Hilda XP, Gatot kaca tetap butuh sih menurut gua. Ya misalkan bukan Gatot pun ya nggak apa-apa, ambil frontline satu plus satunya lagi mungkin ya prioritas jungle-nya boleh. Kayak dia mengambil Yasuyo dulu mungkin karena dia nyaman, atau Chow. Chow-nya sayang nggak sih ini kalau nggak diambil? Oke. Suya Gatot. Chow-nya nggak diambil sama sekali. Ini nggak ada user Chow-nya kan di sana. Tahu gue terlalu Chow deh. GPL mau menggunakan berapa sebutan? Karena pressure Chow itu di level 1 mungkin teman-teman yang gold lane, yang mid lane itu pernah ngerasa kena skill 1 Chow 3 kali. Kayak Hilda juga kan. Iya, di level 1 itu kayak bener-bener langsung sekarat loh. Kadang first blood capek banget. Curang. Makanya nggak kaget gue ngeliat Chow tiba first blood nih, nggak kaget gue. Karena memang damage-nya sebesar itu level 1 ya, maksudnya di awal banget nih. Tuh lihat Hilda tuh ada tanda di atas tuh. Buff. Iya, ada tanda buff. Lagi sering dipakai malah di buff. Udah sekarang GPL yang menggunakan itu. Kan sayang makanya lu lihat win rate gede banget 56%, gedean win rate Chow dia daripada Chow diam 6 daripada Chow gua. Oke, dan pada akhirnya Zuxin pun keluar di game yang kedua. Lawan Gatot Kaca dan Ya, tapi Twisted juga ya. Mereka pun yang mungkin harus mereka miliki adalah finishing touch-nya, emang benar-benar finishing yang emang bisa memfinish semuanya gitu loh. Kemarin untungnya game pertama oke mereka menang, tapi 2 dan 3 mereka dihajar sama Anarchy. Dan sekarang lagi dan lagi mereka menang di game yang pertama. karena ganti konsep. Nah game keduanya mereka bisa nggak ngisi juga? Ya perjalanan mulus lah ya harus. Iya. Moskovi dia ambil duluan loh. Itu kalau kemarin dia menang lawan Anarchy, buset deh tim pertama bang. Ya, tim pertama yang lolos di M6 berarti ya. Yang pertama yang udah liburan juga bang. Tapi gua agak sedikit overthinking sama Moskov ini loh. Kenapa Di begitu? game sebelumnya mungkin iya karena Moskov punya range ya, mid laner juga belum Martis gitu kan. Kalau ini Cusin Chow. Ini mau pakai spell apa Moskov? Puri. Ditabrak Hilda.
Ya mau gimana? Iya kan, maksudnya banyak inilah, banyak yang Ya harus Spiromisari, dipikirin. Spiromisari lagi mau nggak mau. Ya, jadi kayak rotasi tengah nih, Chow Hilda, Chow sama Cusin misalkan nih, datang ke Golden, udah Moskova cuma bisa pasrah pak. Karena yang paling efektif mungkin yang bisa mendekati ya udah Chow aja gitu loh. Iya. Spiromisari masuk ke Chow, Chow gas dengan Sunpo juga dia bakal santai terus-terusan maju gitu loh. Sementara Hilda maju, dur lagi. Gue pikirin Cusin, Tapi itu lagi. tangkat itu kan range-nya kan gak jauh kan. Iya. Tapi ya mungkin nanti akan ngambil satu support, gak ada yang tahu kan. Dia ngambil satu support atau dia ngambil satu backup lagi yang punya sisi kuat kayak Tiger tadi, sebagai cancellation dari Chow-nya, sebagai backup juga. Ben Granger, karena belum ada gold lane juga sih dari NIP Plus. Dan mungkin mereka bisa jadi Granger yang ada di area jungler. Dan fighter lagi nanti di area dari kiri kanan Factor sih galak ya, dia tabrak terus ya. Yap. Cowok sendiri juga sebenarnya masih flex sih. Cowok Hilda ini bisa tukeran, job desk-nya bakal sama juga. Kecuali nanti match up experience-nya memang bukan hero yang jalan cepat. Kalau misalkan hero yang jalan-jalan terus, kayaknya memang enakan lawan cowok sih, biar cowoknya bisa ngejar juga. Cicilan ban. Ini jaga-jaga ya, seperti yang tadi sebelum mulai dari match udah gue bilang kayak high ground defender banget nih. Dari Twisted Mind sampai pakai Cecil. Mid lane yang akan diambil oleh anak-anak. Lui udah kena masuk sini. Mungkin kalau ngeliat mid lane-nya dari Twisted Mind dia, kalau dia pede sih silakan. Kalau dia pede pakai lagi aja Lui-nya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang Masalahnya Lui-nya juga udah gimana ya? Udah disikat juga kan. Pilihannya mereka ya satu Lui masih, kedua Aurora mungkin. Aurora juga bisa cancel tuh, Aurora atau Vexana lah. Mau di repick nggak nih kira-kira? Lui. Ayo. Tergantung band terakhirnya nih. Bandnya nggak boleh makanya. Nah, bandnya Lui tetap harus post ban. Selesai. Hampir ya. Aurora Vexana sih tuh. Cancellation-nya kan. Untuk lawan Cusin di Aura tengah juga yang nggak jelek-jelek banget juga. Iya, Helltown Blaze-nya bisa ngimbangin lah dari spam. Yang penting kalau kena assassin siap-siap aja. Iya. Ya Vexana, Aurora ya intinya kena assassin susah lah. Mid lane semuanya kayaknya kena assassin susah. Mid lane apa yang enak kena assassin? Kagura paling. Bisa gas balik soalnya atau bisa kabur. Tapi hari ini nggak jauh kan? Itu dia. Aurora akhirnya kembali muncul. Sebagai ya durability juga dia. Dia teliti di arah mid lane-nya. Bisa nge-follow nanti dari Gatot Kaca mungkin, atau dia ngebuka bahkan dengan freeze-nya. Bisa banget di-follow sama Moskov juga. Untuk defense by the way bagus juga. Yap, itu dia Aurora yang sudah diamankan dan 2 pick terakhir GPL yang sudah mengamankan juga karena dari Chow. Ini adalah satu hero yang emang dia suka banget, yang sering banget digunakan dari dulu. Dan 2 lagi Marksman, Beatrix, Jungle. Aku masih suka Joy sih sebenarnya kalau memang mau ya. sekarang Joy lagi. Ya masih bisa maksudnya kalau memang mau. Tapi kalau fighter ada Alpha. Itu depan Fredrin cari satu damage yang Gua kuat banget, assassin yakin. sih. Assassin yang benar-benar bisa mendekati ke arah Aurora dengan Yap, itu dia. Kan Joy. Dia mau ngadu red game kah? Karena Nathan juga tipikal yang memang butuh item kan. Kalau ngomongin Trinity dari Moskov itu attack speed. Nah kalau dari Nathan juga sama sebenarnya. Center of Ivan, Starlium, habis itu ya Holy Crystal. Baru game dimulai. Yap, ini dia. Dua hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim dan satu hero terakhirnya nih. Jungle sih. Berarti antara Gatot XP atau Gatot Romer. Karena frontline juga sih harusnya. Tiger lagi gua rasa Sulit di sini. iya, ini kayak Chow, terus kayak Nathan Purify. Yap. Mungkin hero-hero kayak Chip. Mungkin Tro mau menggunakan chip lagi gitu. Blue Oh, ternyata. atau Romer ya. Blue. Oke. Padahal matchup sama Hilda. Ini sempat dipopulerkan di Indonesia juga kalau inget dulu tuh inget Aran. Jadi kayak sering ngelawan Hilda dipakai dulu aja nih biar nge-damage juga di awal kan lumayan sakit kan. Gak bisa kabur juga. Dulu high loss biasanya juga matchup yang oke banget buat Hilda. Tapi dengan dulu last pick
efek sisinya sebenarnya nggak yang sekuat itu juga. Karena kalau ngomongin efek sisi yang kuat, lebih kuat Teris lah gue rasa daripada Glue kalau ngomongin sisi ya. Tapi ya ini dia match point untuk Twisted Mind. Satu langkah lagi mereka bisa menyusul RRQ dan Fnatic Onyx di babak knockout. Yap. Dan NIP Flash mereka seenggaknya sudah menyamakan kedudukan sekarang. Tapi ini bahaya tau. Kalau emang nanti glue-nya udah berubah dengan 12 glue lucunya ya, ditembak sama Nathan, entah itu dengan interference ataupun dari Super Season ya, buset stacknya langsung full ini pak. Nathan salah satu hero yang bisa nge-burst Glue. Full banget itu udah stacknya langsung. Ya, so let's go. The lane of down. Akankah Twisted Mind? Clean sweep. Tapi kejar dulu 1 poin seenggaknya. Yap, ini dia teman-teman ya. Akan berakhir imbang kah? Atau mungkin bisa ditutup oleh Twisted Mind dengan 2-0 sekaligus. Ya, ngomongin farming, keduanya sama-sama assassin ya. Match up-nya juga sama kayak tadi. Berarti ya masih aman lah. Untuk level 4-nya juga masih aman. Dan nggak ada yang infect yang juga. Yap, itu tadi. Outlast lah yang akan bisa mengimbangi ya. Untuk bisa clear ataupun mengatakan damage-nya bahkan kepada pemain JBL. Disinari teman sendiri bersama dengan satu ya Little Wonder tadi. Lumayan ya. Bargain Hunter ternyata. Untuk Phoenix. Item yang lebih cepat pastinya nanti. Dan untuk join team fight lebih cepat juga. Tapi kok dari Sano masih dengan base common emblem ya pastinya. Dan Master Assassin juga untuk menangin laning jauh. Mungkin nanti ketika sama-sama bertemu Joy sih kemungkinan besarnya nanti dari Sano-nya. Dan gak ada perbedaan untuk emblem dari kedua jungle. Ya, keduanya masih sama-sama aja dari Ini troll bakal segala saji dengan Gatot Kaca. mungkin karena posisinya agak berbeda, lebih ke screening sih awalnya. Green jadinya ya. Screening dulu. Yang penting cowoknya nggak kemana-mana aja. Bikin pick cowoknya jadi rugi. Dan itu Gatot Kaca tuh, kena cicil segitu. Pakai 1 kali regen. Nah, kena cicil lagi, regennya nggak ada pula. Kan? Lihat, kecicil pakai regen. Udah pasti kayak gitu. Jadi nggak, regennya tuh kayak delay terus jadinya. Nggak ready di kondisi-kondisi darurat. Tapi agak lama ya gerakan dari cowoknya. Ini GPL masih banyak muter di situ aja, belum mau terlalu masuk dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Twisted Mind, tapi di tempat yang berbeda. Hoda, Lava Gom udah bisa dia sikat tadi. Padahal sebenarnya Purify. Gue pikir dari awal banget nih langsung mau disamperin sama GPL gitu kan. Kenapa dari tabrak, tapi cepet banget lihat setup. Turtle dari Naibi. Yap, itu dia. Ada pergerakan di mana Hades udah bersiap di area total, tapi tempat berbeda. Diablo terlalu dalamkah untuk bisa ngebentengin rekan-rekannya? Ah, iya. Setupnya beda ya dengan game sebelumnya. Di game sebelumnya sampai menit 3 kan Turtle baru akhirnya tumbang. Sekarang cepet banget lihat dari menit 2 muncul Turtle-nya langsung di setup, kagak pakai lama. Tapi jawaban dari Hoda juga dia coba dapetin punishment tadi berarti ke arah Diablo. First blood ya lumayan lah. Tapi tetap ya, poin kill menjadi kunci di awal. Mereka masih unggul dari sisi network walaupun poinnya masih ratusan. Karena sekarang GPL dan juga Colzi ada masuk di dalam area pertahanan yang bikin oleh Twisted Mind. Ada sekarang Hoda hadir untuk bisa memberikan kejutan. Lu ngapain di sini-sini? Diusir. Dimajuin bang. Digentak dikit loh. Digentak dikit aja. Nah GPL ini yang gue bilang pok damage dari Hoda sebenarnya juga sakit. Dan kenapa gue bilang cowoknya harus agresif? Karena dari awal cowoknya ini punya power, tapi ketika masuk mid game dia tuh powernya cuma pick off. Yap, dan sekarang Hodanya hadir kembali. Avatar Guardian hampir tadi bisa mendapatkan karena satu player, namun ternyata untuk sekarang akan ditendang dan badar saya Hodanya berhasil The Way of Dragon berhasil mendapatkan karena Hoda dan poin killnya masuk ke Phoenix. Wah, itu dia lumayan banget sih. Datangnya Phoenix dapetin poin kill ini nge-boosting lagi dari goldnya, akan jadi lebih cepat. Ya, dan 2 wave minion. Iya, makan 2 lane secepat mungkin. Kasih Phoenix dapetin 3 item awalnya. Ketika Phoenix sudah datang, ya mungkin gue bisa bilang impact dari Moskov di 3 item awal dan impact dari Nathan di 3 item awal. Gue lebih pegang Nathan. Dia masih bisa lebih bebas dan cara ngedeliver damage juga bakal lebih sakit. Kalau gesit ya gesitan Moskov, karena kan kalau Nathan 1 kali pecet doang kan, Ya. dari entropinya nggak bisa kabur-kaburan terus. Kalau Moskov ya memang, makanya Moskov pun bisa kontrol dengan ini. Oke. Sementara sekarang terlihat di area bawah Moskov sendirian. Phoenix pun akan hadir kembali di atas. Ada Maya, belum ada pergerakan begitu signifikan yang diperlihatkan oleh Glue. Perlahan ya, nggak gimana-gimana juga. Turtle kedua ini nih yang harusnya dari Twisted Mind dia nggak boleh ngelepas lagi kayak Yap. turtle pertama. Itu cepet banget dan nggak ada gangguan. Oke, dan Hadesnya hadir
Andes siap untuk bisa mengatakan damage akan tidak ternyata karena akan balik lagi menuju karena dia turtle-nya dan hodanya dari bagian belakang Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja karena mereka masih berhasil selamat untuk bisa mendapatkan karakter turtle seberapa terbuka dia langsung dikeluarkan begitu saja dan speed-speednya tadi udah berhasil mendapatkan karakter Hades tapi malah Hades mendapatkan kerugian begitu banyak dan JBL menjadi korban kedua. Ada 2 player menjadi korban di dalam pertempuran barusan. Ya, dengan Spirit of Destruction dari Sano yang kena, langsung join juga, langsung hadir tanpa ada Hades. Turtle langsung di start juga oleh Twisted Mind, Hoda hadir siap untuk eksklusif. Oke, Diablo akan kamu masuk? Tidak, melihat saja dari kejauhan. Chance-nya tadi untuk dapetinnya lebih kecil daripada chance dia ruginya kalau seandainya Diablo masuk. Dan lagi tempo dipegang oleh Twisted Mind. Lagi loh. Tapi bedanya sekarang ada Nathan sih dari NIP. Yap, Red game-nya mereka masih lumayan safe lah, ada defendernya. recall dulu dikit. Saya kenal dari recall. Tapi ya balik lagi dari Twisted Mind ya. Selama Sano-nya nggak dia pepain nih, nggak ada percobaan ganking sama sekali ke arah Sano. Ini bakal berat sih nantinya. Apalagi Ada. iya nggak pernah di-geng sama sekali. Mungkin Hidupnya tenang sih. cowok susah nge-geng bang, Purify. Iya. Berarti kalau gitu semua moskop pakai Purify udah selesai berarti. Cowok udah nggak ada fungsinya lagi berarti udah. Kan cooldown The Wave Dragon lebih cepat daripada Purify. Seenggaknya di bait. Ada Joy juga. Yap. Tapi memang nggak ada sama sekali percobaan sih. Oke. Sementara Loh, wih keren. Udah ada tulisan-tulisan dulu di situ. ada. Besok gue tulis IG Papulung di situ. Buset deh. Boleh, boleh. Udah keren. Nah ini akhirnya besoknya ketemu lo. Joy versus Moskov. Oke. Control. Gagal untuk bisa diangkat. Udah bertemu dengan GPLB. Perbedaan 4 level kayak gini. Waduh, kena damage boleh nih. Dia nggak bisa yang ngepok-ngepok lagi. Dia udah cuman ngebuka vision. Kalau memang mau sekalinya maju tuh harus langsung komit. Dia gue cek terus tuh gue liat panas. Yap. Di tempat yang lain coba lihat tuh di atas tuh. Ada pergerakan di mana sekarang Sanonya. Gagal kan untuk bisa didapatkan oleh Hades sulit. Kurang damage-nya sih. Tadi kalau nggak pakai ritmenya buat nge-damage kurang. Tapi kalau pakai ritmenya buat nge-damage kena Spear of Mystery gagal. Ya serba salah sebenarnya. Potong jalan itu bisa jadi opsi juga. Karena lihat itu yang dilakukan oleh Diablo sekarang. Yap. Hoda. Gagal tadi mengatakan damage-nya. Kehilangan dari posisi ada Hoda. Benar-benar menghilang dan saja pada sekarang Nathan yang kembali melakukan 1 point kill. Ada revelation memang sudah dibuka oleh Troll. Avatar of Guardian dikeluarkan. Defensive Avatar of Guardian. Tapi pick off yang manis lagi-lagi Hoda yang menjadi targetnya. Membuka lagi potensial tertawa untuk NIP Flash. Sementara ya Diablo-nya memang dia nggak join. Memang mau jagain aja nih ke arah sananya. Yes, itu dia free tertawa untuk NIP. Yap. Tempo yang cukup menurun tadi ya. Namun entah mengapa di tiap ada Tartal. Ada satu problematika dari masing-masing tim loh. Pasti ada ya. Ada lagi ke pick off duluan. Ada lah tadi yang kalah fight. Yap. Dan itu pasti jungle-nya. Hoda tadi kebuka banget posisinya. Wait. Iya. Fokus tadi. Mau ngambil jungle dia tadi. Mau ngambil orange buff-nya. Oke. DJBL yang akan mendekati ke arah dari Hoda level 11. Sementara sekarang Hades sudah level 12 dan mereka sudah mulai berkumpul dari Amit. Oke. Bahkan juga visionnya sekarang dipegang oleh NIP. 2000 gold juga diunggulin sama mereka. Bisa banget nih. Mereka harus tetap press temponya. Tetap tekan terus. Jangan kasih space sama sekali untuk Twisted Mind. Karena ya itu dia sekali dikasih space bukan susah. 1 item lagi untuk Sano. Tapi ya sama. Dari Phoenix juga sama. Apalagi goldnya buset bedanya 2000 ini. 2500 loh perbedaan goldnya. Phoenix tajir melintir dia. Iya, tapi tadi pas-pas banget juga ya Panik hadirnya dengan wave minion yang emang bener-bener dikasih ke dia terus-terusan dapat 2 poin kill juga enak banget. Bener-bener gak ada kekurangannya ini untuk Nathan dan dia bargain hunter loh. Ya, dia jajan lebih murah. Nah, itu dia. Hades sudah punya 1. Set, isu sakit parah loh Sano tinggal segitu HP-nya ada sekarang ke Z. Mencoba untuk bisa mendapatkan kalah Sano di tempat berbeda. Ada lagi satu Frigid Glacier yang memang sudah dikeluarkan tapi mereka semua berhasil mundur dari NIP Flash. Belum ada korban, hanya Inner Turret aja nih yang menjadi korban karena bisa didapetin oleh NIP Flash juga. Ya masih dengan konsep yang sama dari Twisted Mind, defense terlebih dahulu. Mereka coba tahan game ini sampai masuk late game. Mereka coba bertahan di base mereka, mencari misplay dari teman-teman NIP. Dan harusnya NIP Flash juga sadar nih, nggak boleh nih ada misplay nih. Karena ya punishment dari Twisted Mind juga nggak main-main.
Yap. Dari game pertama pun dia sering unggul tempo tuh karena ngapain sih? Karena sekarang akan ada Lord. Kalau tadi di Liga Turtle yang pertama mereka melakukan kesalahannya masing-masing. Di area dari Lord tidak boleh ada kesalahan. Sekarang trollnya sendirian di depan. Ada saja di belakang. Returnas sudah dibuka. Hades sisa 2 bar HP namun pada berbeda. Sano digas sendirian. Jadi pilihan yang cukup baik. Mereka nggak mau kasih space ke sana untuk farming sama sekali. Mereka tetap mau kontrol objektif, tapi 3-2 adalah solusi terbaik. Bukan bawa GPL, mereka bawa Phoenix-nya tadi bersama dengan Diablo. Itu dua-duanya kasih damage boleh-boleh tuh. Nathan boleh, belum lagi power of fire terus yang dimiliki oleh Hilda. Udahlah selesai itu Moskov. Selesai. GPL udah ngambil proses di depan. Lord yang pertama berhasil didepankan. Harusnya sih masih ke defense, harusnya. Karena ya itu dia pasif dari Stara, terus kayak masih ada nih di arah bawah dari mid lane. Tapi ya jujur satu kali kesalahan mereka mungkin bisa kena end game. Phoenix, Nathan yang udah jadi Holy Crystal juga. Ya, udah 13, Holy Crystal udah jadi juga di tempat yang lain tuh. Sanji dinyanyiin. Tapi dengan Temporal Rain kita tahu ya akan sangat cepat sekali. Untuk Rhythm of Joy-nya nanti akan bisa keluarkan kembali namun Lord berhasil dilenyapkan. Ya kan harusnya itu masih ke defense ya dari heal power juga. Perbedaan goldnya aja nih yang makin ngeri aja masuk di angka 6.000 gold. Angka yang bahaya sebetulnya. Dan poin kill dikit banget ya. Makanya dengan tempo kayak gini ya Moskov, Nathan itu enak-enak banget. Makanya tadi bandnya juga arah Sicilian dari NIP. Dia sadar kalau mereka tuh nggak bisa ngedobrak dari awal loh. Yep. Oke. Edes mencoba untuk bisa masuk kah? Ada tim Fenris tadi langsung dikeluarkan begitu saja di mana trollnya menjadi orang terdepan dan satu besar yang ada di bagian bawah udah berhasil dijamkan dan cukup cepat. Tapi ternyata troll langsung hilang seketika. Bridging Glacier-nya connect tapi tidak pola damage lagi yang bisa menghantarkan beberapa poin kill ataupun dia itu begitu masif tapi Sono menjadi korban dan harusnya dia akan menjadi satu sama untuk NIP Flash karena mereka hanya tinggal menunggu satu wave minion yang ada di bagian bawah. Tersisa Hoda sendirian dan mampukah Hoda untuk melakukan defense? Sepertinya enggak. Gak bakal bisa karena langsung dihentikan dan game satu sama. Seperti yang gue bilang tadi, dengan kondisi dari